Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo rekan-rekan mahasiswa mata kuliah komunikasi internasional yang saya cintai dan juga saya banggakan. Bagaimana kabar kalian? Saya harap semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Pada sesi sebelumnya, Anda semua sudah membaca BMP, lalu materi pengayaan, lalu materi inisiasi, dan juga Anda sudah mengisi diskusi satu. Saya juga sudah memberikan nilai dan juga feedback bagi Anda semua dan mohon dicek masing-masing saja ya. Setelah saya membaca hasil diskusi satu, banyak sekali dari rekan-rekan semua yang memberikan pengalaman pribadinya. Saya sangat senang dan juga apresiasi terhadap pengalaman pribadi rekan-rekan semua, sehingga semoga ya dari pengalaman tersebut Anda semua dapat mengambil pelajaran dan nantinya untuk bisa lebih memahami komunikasi internasional. Sebagai informasi, saat ini UT sudah memberikan sistem deteksi AI sehingga jawaban rekan-rekan semua nantinya bisa terdeteksi apakah menggunakan AI atau tidak. Sehingga saya harap semua di sini rekan-rekan mahasiswa bisa menganalisis, memberikan contoh pengalaman pribadi, menggunakan bahasa sendiri, gaya bahasa sendiri sehingga lebih mudah dipahami. Anda juga bisa mengembangkan analisa dari teori dan juga contoh menggunakan gaya bahasa Anda sendiri. Oke, pada sesi 2 ini Anda semua akan belajar memahami apa saja perspektif dari komunikasi internasional. Di mana hal itu akan saya paparkan secara singkat apa saja perspektif-perspektif dari komunikasi internasional yang harus Anda ketahui. Simak video ini sampai selesai ya, karena hal ini penting sekali untuk membantu Anda untuk mengerjakan diskusi 2. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Di sini saya akan menjelaskan secara singkat, memaparkan secara singkat mengenai apa itu perspektif dalam komunikasi internasional. Namun sebelum itu, saya akan membahas terlebih dahulu apa sih sebetulnya pentingnya kita mempelajari komunikasi internasional. Jadi komunikasi internasional ini sangatlah penting rekan-rekan mahasiswa semuanya untuk memelihara hubungan antar bangsa yang pertama, kemudian memperkuat posisi dan meningkatkan reputasi bangsa itu sendiri. Bahkan komunikasi juga menjadi alat yang efektif untuk memperluas dan menanamkan pengaruh baik, yaitu untuk ideologi, politik, ekonomi, sosial, maupun kebudayaan. Nah, penanaman pengaruh tersebut terbagi menjadi 3 perspektif. Yang pertama ada diplomatik, lalu kedua ada propaganda, dan juga jurnalistik. Kita akan bersama-sama mempelajari perspektif-perspektif ini agar kalian semakin memahami apa itu pentingnya komunikasi internasional. Yang pertama adalah perspektif diplomatik. Nah, rekan-rekan semuanya, perspektif diplomatik ini biasanya nih merupakan komunikasi yang dilakukan secara interpersonal atau kelompok kecil yang diwakili pejabat tinggi negara. Biasanya yang mewakili adalah duta besar ataupun Kementerian Luar Negeri gitu ya. Presiden secara langsung bertemu dengan interpersonal gitu, dengan perwakilan dari negara lain itu sendiri. Apa sih sebetulnya tujuannya gitu ya? Untuk mengembangkan dan memelihara hubungan bilateral dan multilateral. Jadi hubungan negara kita dengan negara mereka ataupun multilateral kita dengan beberapa negara gitu. Selanjutnya juga untuk mengatasi ketidaksepakatan, lalu ada juga salah pengertian ataupun pertentangan dalam masalah dan kepentingan negara. Nah, mungkin dalam perang saat ini ya ada Iran dan juga Amerika gitu. Mungkin kemarin jika melihat pemberitaan ada wakil dari Indonesia yang menghadapi langsung Iran. Kemudian itu merupakan bentuk dari perspektif diplomatik, komunikasi internasional dalam perspektif diplomatik. Nah, secara garis besar, apa sih sebetulnya gitu perspektif diplomatik ini untuk mengubah kondisi hubungan yang menyimpan berbagai ketegangan politik seperti mungkin sedang perang seperti ini gitu ya. Lalu ada juga kepentingan ekonomi mungkin dari Selat Hormuz mungkin ya. Jadi biar bisa dibuka kapal-kapal Pertamina bisa melewati Selat Hormuz gitu. Nah, itu digunakan perspektif diplomatik dalam penyelesaiannya. Kemudian ada juga dari sosial, budaya, dan yang mengarah ke arah persuasi. Selain itu juga bisa menjadi bargaining position untuk memperkuat tawar-menawar antara negara kita dengan negara yang lainnya, Amerika, Cina, Jepang, ataupun yang lain. Ya. Nah, hubungan diplomatik ini merupakan manifestasi kegiatan komunikasi internasional yang bisa berdampak baik gitu dengan hubungan
negara kita dengan hubungan negara-negara lainnya. Nah, pada hubungan diplomatik ini terjadi arus komunikasi timbal balik antara negara satu dengan negara lainnya yang pada gilirannya menghasilkan transaksi dalam sistem internasional. Jadi, perspektif diplomatik ini nanti jika kita bandingkan ya dengan perspektif yang lainnya, memiliki sisi positif sebetulnya karena untuk menyamaratakan apa yang kita ingin, mereka butuh atau kita butuh, mereka inginkan, menemukan titik tengahnya dengan cara diplomasi gitu, mendiplomasikan apa sebetulnya yang bisa menjadi tawar-menawar antara kedua belah pihak negara ini gitu. Oke, selanjutnya adalah perspektif propaganda. Nah, perspektif propaganda dan juga perspektif diplomatik ini merupakan dua hal yang sangat berbeda gitu ya. Karena perspektif propaganda ini lebih mengarah ke hal negatif. Kalau tadi kan diplomatik secara resmi, secara terukur, terarah gitu ya. Kalau propaganda itu lebih ke arah negatif yang ingin menyerang pihak-pihak tertentu gitu. Jadi perspektif propaganda yang sudah saya tuliskan di sini untuk menanamkan gagasan ke dalam benak masyarakat negara lain yang bertujuan untuk mempengaruhi pemikiran, perasaan, dan juga tindakannya. Nah, perbedaan dengan perspektif diplomatik, biasanya diplomatik itu bersifat resmi dan mengikuti tata krama protokoler yang ada. Sedangkan propaganda tidak terikat aturan apapun, bahkan bisa melampaui batas-batas hubungan diplomatik. Jadi, jika ada ujaran-ujaran kebencian, misalnya dari negara-negara lain ke Indonesia atau Indonesia sebaliknya, gitu, itu merupakan perspektif propaganda. Baik itu yang diserang secara politik, ekonomi, sosial, maupun hal lainnya. Nah, sementara itu, propaganda pada dasarnya adalah bagaimana membangun dan mengembangkan opini publik agar halayak mengikuti pesan yang disampaikan dalam propaganda. Sebetulnya perspektif propaganda ini adalah perspektif yang jahat ya, karena kita ingin mematikan peran atau profil seseorang gitu. Jadi melakukan tindakan-tindakan yang tidak baik. Di sini ada 15 teknik propaganda yang sebetulnya bisa Anda baca pada modul 3, halaman 22. Tekniknya itu bisa berupa menggunakan nama jelek atau cercaan pada seseorang serta bentuk menyudutkan pihak lain. Jadi misalnya ada ini contoh ya, misalnya Trump disebut dengan kakek tua atau apa gitu, itu merupakan bentuk propaganda sehingga dari cercaan-cercaan tersebut menyebar lewat media sosial apalagi ya saat ini yang secara masif sehingga itu menimbulkan bentuk kebencian baik dari masyarakat negara itu sendiri ataupun negara lain gitu. Nah, propaganda ini seperti yang saya sudah sebutkan tadi dilakukan melalui media cetak, radio, televisi, hingga media sosial mungkin ya untuk saat ini karena kan berita-berita dari luar negeri itu masif sekali sekarang ya, khususnya di Twitter. Itu kan update-nya tiap detik, tiap menit gitu sehingga perspektif propaganda ini mengenai propaganda ini sangat masif dilakukan di media sosial saat ini. Nah, ini ada kaitannya dengan perspektif jurnalistik. Mengapa? Karena kan propaganda ini dilakukan di media, gitu, melalui media cetak, televisi, radio, media sosial yang erat kaitannya juga dengan jurnalistik. Sekarang kita masuk ke perspektif jurnalistik. Komunikasi internasional dalam perspektif jurnalistik dilakukan melalui sistem media massa cetak, elektronik, dan juga multimedia. Jadi perspektif jurnalistik untuk saat ini banyak sekali medianya ya. Ada media digital termasuk media sosial itu. Terus sudah gitu media online atau portal-portal berita online yang saat ini sedang marak gitu. Banyak sekali kan portal berita online yang mungkin kita tahu cuman Kompas mungkin ya. Kompas terus udah gitu Tempo mungkin kita tahu. Tapi kan sekarang sangat menjamur sekali gitu. Portal-portal berita media yang kita juga kadang suka tertipu gitu dengan berita-berita hoax mungkin ya. Jadi kita harus pinter-pinternya sekarang tuh memilah dan memilih, termasuk perkembangan AI saat ini. Banyak sekali juga yang memanfaatkan AI untuk memberikan berita hoax kepada masyarakat. Nah, perbedaannya perspektif jurnalistik ini yaitu mampu menyamarkan propaganda ke dalam bentuk berita. Jadi apa yang tadi propaganda itu ujaran-ujaran kebencian itu lakukan, itu bisa dimasukkan ke dalam bentuk berita sebetulnya.
Nah, persamaannya itu untuk mengubah kebijakan dan kepentingan suatu negara atau memperlemah posisi negara lawan dengan cara persuasif. Jadi media massa itu sebetulnya ya banyak ditakuti oleh pemimpin-pemimpin negara. Kenapa? Karena kan media itu luas ya. Jadi media massa itu memiliki pengaruh yang cukup besar bagi halayak. Media massa juga mampu menciptakan agenda setting sehingga bisa mempengaruhi halayak untuk membicarakan isu-isu penting yang dipilih media. Jadi sebetulnya karena saya bekerja bergerak di bidang media ya, media massa gitu di portal berita online yang juga memiliki media sosial, kemudian kita juga aktif gitu dalam media sosial itu sendiri gitu. Nah, jadi agenda setting ini bisa dibentuk oleh media itu sendiri. Misalnya minggu ini kita akan membahas A misalnya, tokoh A misalnya. Nah, itu bisa kita setting sehingga masyarakat juga, oh iya fokusnya lagi ke A nih. Nah, itu merupakan bentuk dari agenda setting itu sendiri. Jadi, mengapa propaganda itu sebetulnya bisa digerakkan oleh jurnalistik atau media itu sendiri gitu, bisa dipilih oleh media. Nah, sehingga jurnalistik atau pers ini memiliki peran yang sangat signifikan dalam komunikasi internasional. Kalian juga bisa nih, rekan-rekan mahasiswa bisa membaca modul 3 di komunikasi internasional. Banyak sekali cerita-cerita yang disajikan bagaimana ketakutan dari pemimpin-pemimpin negara terhadap jurnalistik atau media gitu karena memiliki pengaruh yang sangat besar. Ketika suatu berita sudah ditayangkan, otomatis berita tersebut dibaca oleh bukan hanya satu orang, melainkan banyak sekali ribuan orang yang membacanya, baik dari negaranya itu sendiri maupun negara luar gitu ya, mancanegara. Jadi banyak sekali ketakutan dari pemimpin negara itu kepada pemilik media. Oke, di sini saya juga mengambil kutipan dari BMP, dari Susan L. Carothers, menyatakan bahwa jurnalis bukan serdadu yang dilengkapi peluru atau senjata. Namun, kehadiran jurnalis justru yang paling menakutkan. Jadi, adanya jurnalis kadang kan suka banyak nih ya, di lapangan itu jurnalis itu kadang diusir atau dari pihak mereka tidak ingin berbicara gitu ya, membungkam gitu, karena takut dengan pemberitaan-pemberitaan yang disajikan oleh media. Mungkin Anda juga bisa ya membaca yang tadi saya sudah sebutkan, peristiwa-peristiwa mengenai betapa peran jurnalistik itu begitu penting, khususnya pada perang-perang di internasional. Itu banyak sekali dari perang dunia 1, 2, itu ada peran media itu bagaimana sih terhadap para pemimpin negara dan juga memberitakan perang-perang di internasional. Itu bisa Anda baca semuanya di BMP Modul 3 halaman 32. Oke rekan-rekan mahasiswa semuanya, cukup sekian bisa saya sampaikan. Semoga apa yang saya sampaikan ini bisa menjadi penghantar Anda semua dalam mengerjakan diskusi 2 ya, karena apa yang saya sampaikan ini berkaitan dengan apa yang saya tanyakan di forum diskusi 2. Dan saya peringatkan bagi Anda semua agar menganalisis, menjawab apa pertanyaan-pertanyaan di diskusi 2 itu dengan contoh-contoh jurnal-jurnal ilmiah. Selanjutnya juga dari BMP, kemudian bisa juga dari PPT ini, kemudian ada juga materi-materi inisiasi lainnya yang sudah saya share kepada kalian untuk bisa menjadi sumber acuan atau sumber referensi. Sebetulnya saya tidak melarang ya penggunaan AI, tetapi bijaklah dalam menggunakan AI dalam menjawab. Anda bisa menjadikan acuan saja gitu AI itu ya. Jangan dijiplak sepenuhnya apa yang sudah disampaikan AI. Tetap Anda harus menganalisis sendiri melalui apa yang sudah Anda baca, melalui modul dan lain hal sebagainya, kemudian dikaitkan dengan studi kasus yang Anda pilih. Oke, mungkin cukup sekian ya yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Semangat untuk belajar, semangat untuk menimba ilmu. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.